A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Jami yang saya hormati, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah buat penulis buku ini, Al-Imam Al-Hafiz Syaikh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi. Mudah-mudahan ilmunya atau kita membaca buku ini, kita belajar buku ini berkah buat kita, ya, dapat kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Ala hazini kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa memahami buku ini dengan baik dan benar dan menjadi amal kita di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah Masjid Al-Jami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi majelis kita atau ta'lim kita dalam buku kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini berkaitan dengan zikrullah, ya, dengan majelis zikir. Kalau 2 minggu yang lalu kita masih berkaitan dengan babun niyah wal ikhlas, tapi itu juga dikaitkan dengan zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih Muslimi aidan min Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqudu qaumun yazkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahumullah ta'ala fi man indahu. Dalam hadis ini diterangkan bahwa tidak ada suatu majlis atau suatu kaum atau suatu kelompok mereka bermajlis atau duduk, melainkan mereka zikrullah dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mereka membaca Al-Qur'an, membaca hizib, kemudian bersolawat atas Nabi, kemudian mereka saling mengingatkan dalam hal kebaikan, illa haffathumul malaika, kecuali malaikat-malaikat itu mengelilingi mereka, ya. Malaikat-malaikat tersebut berada di sekeliling orang-orang yang melakukan zikrullah tersebut, orang-orang yang membicarakan kebaikan tersebut, orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Itu malaikat berada di sekeliling mereka, membentengi mereka, menjaga mereka, dan tentu mendoakan mereka orang-orang yang zikrullah tersebut. Bukan hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan tentu rahmat itu turun kepada mereka, ya, rahmat ketenangan hati, karena memang Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, itu hati itu menjadi tenang.
Misalkan kita ada rasa ketakutan, kita zikrullah. Ada masalah dalam keluarga, kita zikrullah. Ada proyek kita yang belum jebol, kita zikrullah. Kita sholawat, ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan rahmat di dalam hadis ini, wa nazalat alaihimus sakinah, dan di dalamnya juga diturunkan kepada mereka itu as-sakinah. Artinya ketenangan hati, ya, ketenangan hati, ya. Karena zikrullah, kemudian juga apa saya sampaikan itu sholat, karena sholat itu bagian dari zikrullah. Di dalamnya itu ada penyubur hati, penenang hati, penghilang kegundahan, ya, penyemangat hati. Ada energi baru di situ, ya. Misalkan kita lagi kerja capek, kita berwudu. Atau misalkan kita membaca buku atau kita belajar, kita tidak paham apa isi buku itu, kita berwudu dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipahamkan dengan isi buku tersebut. Itu yang dilakukan oleh Syekh Ar-Rais atau Ibnu Sina, ya. Kalau dia tidak bisa tidak paham dengan buku yang dia baca, maka dia ambil wudu, kemudian dia zikrullah, kemudian dia sholat, ya. Kemudian wa dzakarahumullah ta'ala fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan dan menyebut nama mereka di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Masya Allah, kalau salah satu tokoh masyarakat atau orang-orang yang terpandang di masyarakat menyebut kita di hadapan orang banyak dalam hal kebaikan, tentu bangganya kita minta ampun. Apalagi kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nama kita disebut nama kita di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat. Masya Allah, itu bangganya, dan Masya Allah, itu luar biasa senangnya kita disebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan zikrullah dan kita membaca Al-Qur'an atau kita mendapatkan halaqah dalam hal kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan zikir tersebut bahwa az-zikru yakunu bil qalb. Zikir itu atau mengingat Allah Subhanahu itu boleh dilakukan dalam hati. Artinya juga tanpa dijaharkan juga boleh. Atau bil lisan, yakunu bil lisan, itu juga boleh, ya. Wal afdalu minhum ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Dan yang paling afdal itu adalah zikir itu adalah bisa dilakukan dengan hati kemudian dengan lisan secara bersamaan. Artinya lisan itulah mengucapkan, tapi hati dia membenarkan dan dia tahu apa yang dia ucapkan itu, bahwa kesadaran itu benar-benar menyadari bahwa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalkan ada mengatakan enggak bisa dijaharkan ininya, ini sudah ada dikatakan dalam buku ini. Artinya az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wal afdalu yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani jami'an atau ma'an, artinya bersamaan, ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan antara lisan dan kalbu, atau kita memilih dalam kesendirian itu afdalu bil qalbi, ya. Dengan kalau kita dalam kesendirian itu lebih baik kita lakukan dalam hati, ya. Summa la yanbaghi ayat truka dzikru bil lisani ma'al qalbi khaufan min ayazunna bihi ar-riya. Jangan sampai seseorang melakukan zikir atau kelompok melakukan zikir bil lisani wal bil qalbi, ya, ma'an atau jami'an. Jangan sampai dia meninggalkan zikir tersebut karena ada al-ihtizar, ada ketakutan dalam dirinya. Jangan sampai orang-orang itu mengira dia itu riya, ya. Misalkan saya selalu zikir ini, zikrullah setiap pagi misalkan bil qalbi, ya. Tapi ada orang yang melihatnya, akhirnya dia ada kekhawatiran di dalam dirinya. Saya tinggalkan saja zikir ini karena jangan sampai dia melihat saya itu adalah riya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena kita sudah bahas sebelumnya itu bahwa, ya, wa qad qaddamna min anil fudail rahimahullah anna tarkal amali li ajlin nasi riya'un.
kita meninggalkan juga pekerjaan atau amal-amal itu karena manusia kata orang lain, itu juga riya, ya. Nah, jadi apapun yang dikatakan oleh orang semuanya itu kita tetap pada patokan kita kan niatnya adalah taqarrub untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Walau fatahal insanu alaihi babal mulahazatin nas wal ihtiras min antatarraqa dzununahum al batila lan sadda alai aksaru abwabul khair wa dayya ala nafsi syai'an aziman min muhimmatid dini wa laysa hadza tariqa al arifin. Nah, seandainya kita dibuka orang-orang yang selalu memata-matai, mengamati amal kita, tentu kita akan menghindari hal itu semuanya, ya. Tapi itu biarkan saja. Maka kalau misalkan kita memikirkan hal itu atau kita memperhatikan hal itu, maka sia-sia waktu kita. Kita tidak akan pernah melakukan kebaikan, ya. Misalkan kita dalam majelis itu majelis zikir, tiba-tiba ada orang baru datang bergabung untuk zikir, kita omongkan, wah ini pasti ada maunya, ada apanya, atau ada tujuan di balik itu, ya. Tidak usah kita katakan seperti itu, atau ada seperti itu, tidak usah dia merasa bahwa dia menghentikan melakukan kebaikan itu. Kalau dia tetap melakukan hal itu, mengamati atau mencurigai atau dicurigai, maka kita tidak ada waktu untuk melakukan kebaikan. Maka umur yang kita miliki ini akan sia-sia dan kita tidak akan pernah melakukan kebaikan. Dan ini bukan jalan para arifin, para wali, para sufi untuk mengamati orang, mencurigai orang atau apa semuanya, ya. Kita semuanya husnuzon, baik itu pada manusia maupun pada Allah Subhanahu wa taala. Waraina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hazil ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, Al-Isra ayat 110. Maksudnya adalah fid doa. Maksudnya jangan terlalu kita tinggikan suara kita, jangan juga kita terlalu merendahkan. Maksudnya ini dalam doa, ya. Yang bagusnya adalah di antara keduanya, jangan terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Al-layin, ya, yang lain yang enak bukan seperti orang yang berpidato berapi-api itu dalam berdoa, enggak, ya. Enggak seperti itu. Tidak juga seperti yang ini yang kita tidak mendengarnya, tapi yang yang tengah-tengah dari situ. Ini sini Al-Isra ayat 110. Ilam anna fadilata dzikri ghairu munhasir fi tasbih. Jamaah Masjid Jami Al-Majid, bahwa zikir itu bukan hanya terbatas pada yang namanya atau kalimat-kalimat tasbih subhanallah, kemudian wa tahlil la ilaha illallah, wa tahmid wa takbir, pada tahmid alhamdulillah, kemudian at-takbir Allahu akbar, wa nahwiha, dan atau semacamnya. Ya, bukan hanya sebatas itu zikrullah itu atau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi ya, bal kullu amili lillahi taala bi taatin fahuwa dzakirullah taala. Ya. Tetapi setiap amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, itu juga yang disebut dengan zakir. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah itu bukan hanya sebatas kalimat-kalimat tersebut, tapi kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga zikrullah. Kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga zikrullah. Kita membantu fakir miskin, anak-anak yatim, itu juga zikrullah. Kita berbuat kebaikan, melempar senyum, ya, itu juga zikrullah. Yang penting itu adalah kita niatkan lillahi ta'ala, ya. Kadza qalahu Sa'id bin Jubair, ya, radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama, wa qala Atha rahimahullah
majalisul dzikri, ya, majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi'u, ya, wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliq wa tahijju wa asbahu hadza. Nah, majlis zikir atau majlis zikir itulah majlis yang membicarakan tentang halal dan haram. Hadza halal wa hadza haram. Yang ini adalah halal, yang ini adalah haram. Seperti bagaimana kita dalam jual beli, tashtari, membeli sesuatu, apakah ini ada sifat subuhatnya atau tidak. Wa tubi, ya, menjual atau jual beli. Wa tusolli, bagaimana kita kaifiyatus sholat, bagaimana kita sholat dari kita takbiratul ihram sampai salam, bagaimana kaifiyatu itu, dari persyaratannya, rukunnya, keindahannya, ketenangannya di dalamnya, itu membicarakan hal itu, ya. Kemudian bagaimana kita berpuasa, wa tankih, kemudian melakukan nikah, kemudian juga talak, ya, wa tahij, dan juga kita naik haji dan umroh. Itu juga semuanya adalah zikrullah, ya. Misalkan dalam majelis seperti ini 3 orang atau 4 orang melakukan kebaikan-kebaikan, membicarakan bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa, bagaimana dia at-tijarah, jual belinya, perniagaannya, berkaitan dengan halal haram, itu juga zikrullah, ya, berzikir, ya, atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir tersebut bukan hanya berkaitan dengan kalimat-kalimat tasbih, ya, tahmid, tahlil atau takbir, tapi lebih luas dari itu. Artinya kita berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zikrullah. Kemudian hal ini, ya, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat ilal akhir, sampai wadzakirinallah katsiran wa dzakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sesungguhnya orang-orang muslim dan muslimat, ya, kemudian orang-orang yang mengingat Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, janji Allah, a'addallahu lahum maghfirah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka, wa ajran azima, dan mereka mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, ya. Sedangkan saja manusia kita sudah percaya janjinya, ya kan? Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan. Masa kita tidak percaya dengan Khaliq? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ra'ayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun, ya. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Qultu ruya al mufarriduna bitasdidir ra wa tahfifuha wal masyhur allazi qala al jumhur at-tasdid. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, orang-orang yang munfarid itu adalah yang menyendiri. Munfarid, infaroda yanfaridu, artinya munfarid, yang menyendiri itu adalah orang-orang yang paling depan dia safnya, ya, artinya dia selalu di depan, sabak, artinya dia berlomba untuk dia terdepan, ya. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wamal mufarridun, ya, siapakah atau apakah orang-orang yang yang mufarrid itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah adz-dzakiruna katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka itulah orang-orang yang terdepan, ya, orang-orang itu yang paling depan, artinya yang terutama, yang utama.
Bagaimana orang-orang yang utama, orang-orang yang terdepan itu kata Rasulullah adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Tadi kita sudah katakan bahwa orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itulah bukan hanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang telah kita sebutkan tadi itu, tapi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, membicarakan kebaikan, halal dan haram dan apa semuanya muamalah dalam hal kebaikan lillahi ta'ala, itulah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kata Rasulullah mereka itulah orang-orang yang utama, orang-orang yang terdepan. Wa'lam anna hazil ayal karima mimma yanbaghi ayyahtam bima'rifatihi sahibu hadzal kitab. Ya. Nah, apa yang kita katakan tersebut, orang yang katanya di dalamnya, orang yang memegang buku ini, ya, hadzal kitab, ya, artinya seyogianya, ya, untuk memperhatikan hal-hal tadi itu, ya. Ya, kita juga semuanya, ya, ya. Wa qad uhtila fi dzalika faqala al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi qala Ibnu Abbas al-murad yazkuruna Allah fi adbari salat, ya. Orang-orang di sini kata Ibnu Abbas, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa setelah selesai salat. Makanya kalau kita tidak ada kepentingan yang mendesak setelah selesai salat, itu sebaiknya kita berhenti sejenak berapa menit untuk kita bersama-sama zikrullah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang zikrullah adbar salat, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam, ya. Kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun fil madaji, berbaring, ya. Wa kullama istaqaza min naumihi. Kemudian juga orang-orang yang bangun dari tidurnya, ya, bangun dari tidurnya mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bangun dari tidur, jangan kita mengucapkan kok badan saya capek-capek, atau misalkan kok sudah tidur lelap tapi masih ngantuk juga atau masih ini. Jangan kita bangun itu diawali dengan ucapan mengeluh. Kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, walaupun semalam itu hujan, ya, terus menerus, tapi kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih bisa kita menikmati segarnya pagi, masih bisa kita menikmati kicauan burung, masih bisa Pak Haji bisa mendengar ayamnya berkokok, ya, masih bisa mendengar gemercik-gemerciknya air sungai, masih bisa kita menyaksikan sinarnya matahari di pagi hari. Itu kita ucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Karena kata alhamdulillah itu adalah energi yang positif, ya, alhamdulillah. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ada seorang sufi yang doanya hanya alhamdulillah, ya. Dia mendapatkan musibah, mendapatkan rahmat, dia alhamdulillah, dia ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama istaiqaza min naumi wa kullama, ya, goda aw raha min manzilati zakarallahu taala. Ya, setiap dia mau pergi pergi berangkat kerja, keluar rumah, dia zikrullah, dia berdoa, ya, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca doa keluar rumah, ya, bismillah tawakkaltu wala haula quwata illa billahil alil azim. Kemudian dia pulang dari kerja, dia datang ke rumah, ya, sampai ke rumah dia zikrullah, alhamdulillah. Jangan sampai kita pulang dari rumah karena dimarahi bos kita, sampai di rumah kita juga berefek pada rumah. Mana kopinya? Lihat di meja belum ada makanan, marah-marah kita, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Ya, kita, ya, setidaknya kita berangkat dari kantor, ya, ada pulang dari kantor, kemudian sampai di rumah kita ucapkan alhamdulillah, kita selamat di jalan, tidak apa-apa di jalan, kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dipertemukan dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, karena banyak orang yang, ya,
Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita, pulang dari kerja atau berangkat dari kerja, mungkin itu hari terakhirnya tidak ketemu lagi dengan keluarganya. Nah, makanya kita pulang dari rumah itu kita mengucapkan alhamdulillah, kita masuk dalam rumah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang tercinta. Kemudian wa qala Mujahid la yakunu minadz zakirin Allah katsiran wa dzakirati hatta yazkurullaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa qala atau man shalla salawatil khams bihuquqiha fa huwa dahilu fi qouli ta'ala wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Nah, orang-orang yang melakukan zikir ya yang disebut dengan zakirin Allah katsiran itu orang yang berzikir baik itu dalam keadaan dia berdiri, kemudian dia duduk atau dia berbaring ya. Kemudian di sini ditakkidkan oleh al-Atha ya, man shalla salatul khamsi bihuquqi fa huwa dahilu fi qouli ta'ala wa zakirin Allah katsiran wa zakirat. Barang siapa dia salat, melaksanakan salat 5 waktu, maka ia termasuk orang-orang yang disebut dengan zakirin Allah katsiran, orang-orang yang selalu mengingat Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa qad jaa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Hadza hadisun masyhur wa Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Nah, jika ada seseorang ya atau suaminya atau istrinya membangunkan suaminya, membangunkan anaknya, membangunkan istrinya pada waktu malam, kemudian mereka sholat malam, walaupun hanya rakaat ini disebutkan di sini ya, kutiba fi dzakirin Allah katsir wa dzakirat, maka dia dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia laki-laki maupun dia perempuan ya. Ini walaupun hanya 2 rakaat ya, kita bangun malam ya. Memang awalnya memang agak susah, agak berat, tapi kalau misalkan kita terbiasa, menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Jadi kalau kita tidak bangun malam atau kita tidak sholat atau kita tidak ada salah satu waktu misalkan kita tidak sempat misalkan untuk sholat berjamaah, itu ada dalam hati kita ini ada perasaan kurang atau bersalah ya bersalah ya. Itu orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Syekh al-Imam Abu Amr bin Shallah rahimallahu anna al-qad allazi yasiru bihi minadz zakirin Allahu katsir wa dzakira faqala iza wazaba ala azkaril ma'suratil al-musbitati subahan wa masa'an fil awfat wal ahwal mutalifati lailan wa naharan au hiya mubayyinatun fi kitabi amalil yaumi wal lailah kana minadz zakirin Allah katsiran wa dzakirat wallahu a'lam. Nah, kalau orang-orang yang membiasakan dirinya, artinya yang mendisiplinkan dirinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, ia mengamalkan zikir-zikir yang sudah dalam kitab-kitab para ulama, baik itu pada pagi hari, pada sore hari, pada malam hari, pada siang hari, maka dia termasuk orang-orang yang banyak masuk dalam kelompok az-zakirin wadz-zakirat ya. Kemudian ajma'al ulama ala jawazi zakiri bil qalbi wal lisanil muhdisi wal junbi wal haid wan nufas. Nah, bagaimana orang-orang yang yang tidak berwudu atau dalam dia dalam keadaan hadas ya. Dikatakan di sini orang yang junub, orang yang haid, orang yang nufas. Nah, di sini ya ajmal ulama ya, jumhur itu ulama, mereka dibolehkan untuk zikrullah
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dalam keadaan dia hadas maupun hadas kecil maupun hadas besar, atau bagi orang-orang yang junub, haid, wan nufas. Dan hal ini banyak dikupas dalam kitab fikih yang akan nanti mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz kita, Ustaz Sofwan. Wa dzalika fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa sholati ala Rasulullah sallam wa du'a ghairu zalika. Nah, orang-orang yang tersebut itu yang dalam keadaan tidak berwudu tadi itu, atau dalam keadaan junub, atau dia dalam hadas, ya haid dan nifas, boleh dia mengucapkan tasbih subhanallah wa tahmid alhamdulillah wa takbir Allahu akbar wassalah ala Rasulillah, dan bersolawat atas Nabi. Kemudian wa du'a wa ghairu, kemudian dia berdoa. Jadi kalau misalkan dalam keadaan hadas, baik itu ada kesimpulan hadas besar, atau istri kita atau anak kita, ya kalau kita melihatnya misalkan mau makan, kalau karena mentang-mentang dia dalam keadaan misalkan tidak suci, dia tidak mau berdoa, ya tetap dia berdoa, ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahi majroha mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu la haula quwata illa billahil azim. Seperti biasa tetap melakukan doa, membaca doa, ya. Walakin qiraatul Qur'an haramun 'alal jummi wal khayl wan nifas, sawun kana qalilan aw katsiran hatta ba'da ayat. Ya. Tapi dalam membaca Al-Qur'an itu tidak diperbolehkan orang-orang yang junub, orang-orang yang haid, wan nifas. Makanya alhamdulillah masjid ini majelis taklimnya yang untuk perempuan itu adalah di belakang, tidak masuk dalam ininya masjid. Jadi orang-orang yang perempuan yang haid, ya, atau yang tidak suci atau ini boleh dia mengikuti pengajian, ya, karena tidak masuk dalam masjid ini, ya. Nah, makanya banyak masjid juga yang kalau kita pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu, di masjid-masjid persinggahan itu, di Madiun itu di depan Gontor Putri, atau di Rembang itu ininya tertutup, tapi itu terbuka bisa di kalangan umum. Artinya itu boleh dilakukan. Makanya masjid-masjid yang dulu itu, kalau nggak tahu kalau sekarang itu ya ada serambi-serambinya, ya, itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan umum, ya, sehingga tidak terbatas pada orang yang punya hadas atau tidak, ya. Dan ini bisa dikupas dalam masalah fikih, ya. Kemudian di sini yan bagi ayyakuna dzakiru alal akmalis sifat fa in kana jalisan fi maudi istaqbalal qiblah, ya, wa jalasa mudallilan mutakhashsyian bisakinatin wa wiqarin, ya, mutrikon ra'sahu walau zakara ala ghairi hazil akhwal jaza wala karahati fi hauqi, walakin in kana bi ghairi uzrin kana tarikan lil afdol. Nah, hendaknya kalau orang-orang yang berzikir itu, ya, melakukan zikir ala akmalis sifat, kita melakukan diri kita itu sebaik-baik sifat karakter, ya, kedudukan. Artinya memperhatikan tempat duduk kita, kemudian bagaimana kita duduk, ya. Fa in kana jalisan fi maudi istaqbil, kalau dia duduk maka dia sebaiknya, ini adab-adab dalam zikir, dia menghadap kiblat, ya. Dia harus menghadap kiblat. Bukan berarti tidak menghadap, ini tidak dibolehkan, tapi ini yustahabbu, ya, artinya afdol, ya lebih baik adab-adab dalam dalam zikir. Kemudian wajalasa mutazalliyan mutakhashsyian bisakinat wa iqarin, kemudian dia duduk dengan baik seperti ini, ya, kemudian menundukkan kepalanya, ya, dengan tunduk kepalanya, ya, mutrikon ra'sahu walau zakara ala ghairi hazil akhwali jaza wala qara'atu fiqi. Tapi walaupun juga ini tidak seperti ini juga dibolehkan, ya, dibolehkan, ya.
Walakin fi wa in kana bi ghairi uzrin kana tarikan afdal. Tapi kalau tanpa uzur, tanpa yang lain ini lebih baik kita lakukan, ya, kita lakukan. Memang dalam hal-hal adabnya zikir itu, misalnya kita hadap kiblat, otomatis tempat kita harus bersih, kemudian pakaian kita harus bersih, kemudian sekitar kita itu jangan terlalu riuh, ya. Ini semuanya, kemudian lampunya digelapkan sedikit, ya, digelapkan, baru kita zikrullah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya di dalam sini? Ya, dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu baik dalam keadaan berdiri, kemudian keadaan duduk maupun dia berbaring, termasuk orang-orang yang sholat. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dia bisa berbaring. Kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Karena setiap gerakan sholat kita itu adalah beda bacaannya. Maka dengan isyarat itu adalah jika kita bisa kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita bepergian, bisa kita sholat duduk, kita tayamum di dindingnya pesawat dan apa semuanya, di dindingnya kereta, ya. Ada beberapa memang yang tetap menegakkan menegakkan sholat berdiri di kereta itu, pernah lihat waktu masih kosong-kosongnya kereta, tetap berdiri. Tapi kan waktu sholat itu mereka di satu gerbong itu tidak tenang, ada yang begini jalannya kan. Ini mendingan kita sudah memanfaatkan ar-rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak dulu ada kuis want to be millionaire, ya. Itu kalau misalkan ininya ada kesusahan, kita ask audience, ya kan? Atau 50-50. Itu bisa, itu ada keringanan. Begitu juga kita ini dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keringanan, ya. Kemudian kita dalam ini wa thabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri ya wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an, rahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin ra'suhu fi hijri wa ana haidun. Wa ja'an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'alas sarir. Apa kata Aisyah di sini? Ya, Rasulullah SAW menyandarkan kepalanya di pangkuanku, dan dia membaca Al-Qur'an. Dan saya, kata Aisyah, dalam keadaan haid, ya. Ditambahkan di sini inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji' 'alas sarir. Dan saya menyelesaikan dan membaca hizib saya, dan saya muttaji'atun 'alas sarir, dan saya berbaring di atas kasur atau di atas tempat tidur. Jadi hizib-hizib kita atau amalan-amalan kita, ya, amalan-amalan kita yang kita dawamkan dan istiqomkan, kalau kita tidak bisa laksanakan pada tepat waktunya, bisa kita lakukan di tempat-tempat istirahat kita atau dalam keadaan kita tidur, ya, muttaji'atun 'alas sarir, ya, kita berbaring di atas tempat tidur, ya, sambil kita hizib atau kita zikrullah. Wayan bagi ayakunal maudu'at alladzi yazkuru fihi khalian nazifan. Ini bahwa memang zikir itu tempat-tempat itu harus khalian. Ya, kalau kita sendiri itu sepi, dalam bukan ramai, ya, di tengah-tengah keramaian, ya. Ya, kita duduk di tengah-tengah sambil nonton bola, tetap aja kita tidak bisa tenang, karena memang di sekeliling kita tidak bisa kita ini. Kemudian nazifan, ya, harus bersih, ya. Fa in kana fihi taghayyuru azatu bisiwak, ya.
ya, wa in kana fihi najasatu azalha bil ghusi bil mai. Kalau misalkan tetap misalkan dalam diri kita atau misalkan dalam mulut kita ini berubah hawanya ya atau aromanya, ya bisa kita bersihkan dengan siwak, ya bisa kita berikan dengan siwak, atau misalkan ada najis bisa kita hilangkan dengan air, ya, atau dengan membasuh dengan air, ya. Falau zakar walam yaksiluha fahuwa makruhun wala yahrum. Kalaupun misalkan tidak menghilangkannya dengan siwak atau dengan berkumur atau dengan air, ininya masih jatuh makruh, tidak haram, ya, tetap dilakukan, tetap dia dalam kategori bukan haram atau tidak dibolehkan. Tapi di sini kedudukannya adalah karoh. Karoh itu karihaya krohu, artinya tidak disukai, ya. Ana akroh artinya saya tidak suka. Lawannya itu mustahabun, istihbab artinya disukai, ya. Walau qara'al Qur'an wa famhu najsun kuriha wa fi tahrimihi wajhani li ashabina asahuha la yahrum. Tapi paling banyak ulama mengatakan bahwa inilah tidak haram walaupun ada berubah aromanya. Ilam anna dzikra mahbubun fi jamil akhwali illa fi akhwali warada syar'u bistisna'iha nazkuru minha huna tarfan isyaratun ila ma sayahu mimma sayati fi abwabi insyaallah taala. Famin dzalika annahu yukrahu dzikru halatal julusi ala qada'il haja wa fi halatil jima wa fi halatil khutbati lima yasma'u sautal khatib wa fil qiyami fi sholati bal yastagilu bil qiraati wa fi halatin nu'as wala yukrahu fit tariqi wala fil hammam wallahu a'lam. Nah, memang zikir itu di mana saja kita bisa lakukan. Tapi di sini ada tempat-tempat yang memang yukroh, artinya tidak disukai untuk melakukan zikir, ya. Di mana tempat ini? Dalam keadaan apa zikir itu tidak disukai? Halatul julusi ala qada'il hajah, ya, membuang hajat, qada'ul hajah, ya, ya. Itu tidak dibenarkan untuk kita zikrullah ketika kita duduk, ya. Kalau kita pikirkan bagaimana cara memasak nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau sambil subhanallah alhamdulillah itu tidak dibenarkan. Wa fihi halatil jima, dalam jima, ya, itu tidak tidak dianjurkan, tidak dibenarkan, ya. Wa fil khutbati lima yasma'u sautal khatib, dalam keadaan khutbah Jumat, ya kan, ya, yang afdol kan kita mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan khutbah. Jangan asik sendiri kita subhanallah sampai kedengaran satu masjid, itu kan mengganggu yang lain. Padahal yang dianjurkan itu adalah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian wa fil qiyami fis sholati, kemudian juga kita berdiri dalam keadaan sholat, kita mengikuti imam sholat, kita asik sendiri subhanallah la ilaha illallah. Nah, itu tidak dibenarkan. Kita apa yang kita ikuti imam, jangan kita asik sendiri, ya. Nah, itu dalam hadis itu ditegur, dalam hadis pernah Rasulullah SAW menegur ma'munnya, ya. Itu berbeda, maksudnya itu berbeda dia membesarkan suaranya dalam sholat zuhur atau sholat asar. Misalkan Rasulullah SAW dia membaca, misalkan ayatnya adalah ayat misalkan dia baca Al-Maun, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kan itu kedengaran suara Rasulullah kalau di belakangnya itu, ya. Ini makmunnya dia baca surat ini
surat-surat yang panjang sehingga kedengaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wan nazi'ati naz'a. Itu ditegur oleh Rasulullah, ya. Itu apa namanya? Jangan besarkan suara Anda ketika misalkan makannya. Imam itu akan terganggu dengan apa yang dibacakan. Ini, ya. Itu artinya dalam hal ini jangan sampai kita asik sendiri, ya, kita melakukan subhanallah zikrullah, itu tidak dianjurkan untuk kita zikrullah. Kemudian wa fi halatin nu'as, kemudian juga dalam keadaan kita mengantuk berat itu tidak dianjurkan, artinya yukroh, ya, dianjurkan untuk kita zikir. Wala yukroh fit tariqi wala fil hammam, dan juga tidak dianjurkan di tempat-tempat keramaian atau di jalan atau fil hammam, ya, fil hammam apa namanya, mandi, tempat mandi, ya. Wallahu a'lam. Ya, memang kalau di Arab itu dibedakan antara apa namanya, tempat WC-nya sama apa namanya, tempat mandinya, ya. Ya, kalau kita ya kadang dibedakan, kadang disatukan, ya. Tapi rumah-rumah BTN semuanya disatukan. Ya, itunya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam buku-buku ini, ya. Dalam bukunya Imam Nawawi ini kita termasuk ahli zikir, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam doa itu kan selalu kita doa itu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika